Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin hormon larut air pada mamalia. Di mana sistem endokrin pada mamalia itu tuh yang larut pada air terbagi menjadi dua, yaitu polipeptida dan katekolamin. Contoh dari hormon polipeptida itu ada insulin, ada glukagon, ada adrenokortikotropik atau yang disingkat dengan ACTH, serta gastrin. Kemudian pada katekolamin itu contohnya itu ada dopamin, ada epinefrin dan norepinefrin. Baiklah, langsung saja kepada materinya, akan kita bahas satu persatu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hormon polipeptida. Hormon polipeptida merupakan protein dengan beragam ukuran dan banyak rantai. Kelompok yang berasal dari polipeptida atau protein dibuat oleh kelenjar buntu yang berasal dari jaringan alat pencernaan. Protein yang disintesis disisipkan ke dalam vesikel untuk sekresi, dilipat, dan dapat diproses melalui proteolisis atau modifikasi lain. Pelipatan ditentukan oleh rangkaian primer protein maupun oleh protein tambahan untuk sekresi. Protein disisipkan ke dalam retikulum endoplasmik yang akhirnya mencapai vesikel sekretorik. Setelah transfer protein ke dalam retikulum endoplasmik, protein bergerak melalui suatu seri kompartemen khusus, dimodifikasi sebelum dilepaskan. Vesikel bergerak dan berdifusi dengan aparatus Golgi. Vesikel ini ditutupi oleh suatu lapisan protein yang memungkinkan untuk berikatan dengan membran aparatus Golgi. Vesikel ini kemudian berfusi yang memerlukan hidrolisis ATP dan protein lain, termasuk protein pengikat atau GTP. Akhirnya, vesikel keluar dari jaringan transgolgi dan diangkut ke permukaan sel, berfusi dengan membran untuk menyampaikan isinya keluar sel. Gerakan dari vesikel-vesikel ke permukaan terjadi sepanjang jalur mikrotubulus. Hormon-hormon dilepaskan dari sel sebagai respon terhadap rangsangan. Sebagian besar sel-sel endokrin berupa hipofisis, paratiroid, dan pankreas menggunakan lintasan sekretorik yang diatur dengan demikian. Mereka menyimpan hormon peptida dalam granula sekretorik dan melepaskannya sebagai respon terhadap rangsangan. Contoh dari protein polipeptida itu ada insulin, glukagon, ACTH, dan gastrin yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah insulin. Insulin itu adalah hormon utama yang diproduksi oleh sel dalam pankreas. Fungsi hormon insulin adalah bekerja dengan memindahkan glukosa dari darah ke dalam sel sebagai energi atau penyimpan energi untuk nanti. Selama proses pencernaan makanan yang mengandung karbohidrat dicerna dan diubah menjadi glukosa. Hal ini menyebabkan peningkatan glukosa dalam darah. Peningkatan gula ini tanda bagi pankreas untuk mengeluarkan insulin agar gula darah cepat dibawa ke dalam sel-sel dan tidak menumpuk di aliran darah. Ketika insulin diproduksi, hormon glukagon ditekan. Insulin merangsang sel di seluruh tubuh untuk mengambil glukosa dari aliran darah. Sel-sel tersebut kemudian mengubah glukosa sebagai energi untuk membantu menjadikannya sumber tenaga di antara waktu makan. Glukosa lebih akan disimpan dalam sel hati dan otot sebagai glikogen. Saat glukosa diubah menjadi energi atau disimpan di hati dan otot, tingkatnya dalam darah Anda berkurang. Yang kedua yaitu glukagon. Jadi glukagon itu adalah hormon protein yang diproduksi dalam pankreas. Glukagon merupakan penyeimbang insulin. Kurang lebih 4-6 jam setelah makan, tingkat glukosa dalam darah berkurang. Hal ini memicu produksi glukagon dalam pankreas. Ketika pankreas mengeluarkan glukagon, insulin akan ditekan. Fungsi hormon glukagon adalah memberi tanda pada hati dan otot untuk memecah glikogen menjadi glukosa dan mengeluarkannya kembali ke dalam aliran darah. Hal ini menjaga kadar gula darah agar tidak menurun terlalu rendah. Baiklah, berikutnya itu adalah hormon adrenokortikotropik atau yang disingkat dengan ACTH. Jadi, hormon adrenokortikotropik itu adalah hormon manusia yang merangsang korteks adrenals atau lebih khusus lagi merangsang sekresi glukokortikoid, misalnya kortisol, dan sedikit mengontrol sekresi hormon aldosteron. Hormon steroid utama lainnya dari
korteks adrenal. Hormon adrenokortikotropik adalah hormon yang dihasilkan oleh lobus anterior dalam hormon kelenjar hipofisis atau biasa disebut dengan kelenjar pituitari yang terdiri dari beberapa lobus. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari merupakan tropik hormon. Tropik hormon berfungsi untuk mempengaruhi proses sekresi sistem hormon pada manusia dari kelenjar endokrin lainnya. Kemudian itu pada median eminence hipotalamus melalui serabut aferen dan menyebabkan pengeluaran CRH. Sekresi ACTH juga dipengaruhi oleh berbagai rangsangan sistem saraf pada manusia. Sebagai contoh, rangsangan pada reseptor rasa nyeri diteruskan ke saraf aferen, perifer, dan traktus spinothalamikus. Akhirnya sampai pada median eminence hipotalamus dan menyebabkan sekresi CRH yang kemudian dialirkan ke adenohipofisis yang kemudian melepas ACTH. Reaksi emosi, takut, marah, dan cemas itu melalui saraf aferen yang menuju ke hipotalamus juga dapat merangsang sekresi hormon korteks adrenal. Mungkin dapat menjelaskan mengapa orang yang sering dilanda emosi cenderung menderita iritasi lambung, karena pada pemberian hormon kortikosteroid sering ditemukan efek samping iritasi lambung. Berikut ini cara atau tahapan kerja dari hormon adrenokortikotropik, yaitu antara lain pertama, korteks adrenal tempat kortikotropin terikat adalah target ACTH. Translasi presusor polipeptida pro-opimelanokortin yang menghasilkan produk ACTH. Yang kedua itu ACTH akan menstimulasi proses pengubahan kolesterol menjadi pregnenolon. Yang ketiga itu adalah glukokortikoid atau kortisol atau adrenokortikosteroid dan androgen adrenai dihasilkan oleh pregnenolon dari tahap sebelumnya. Yang keempat itu sebagai kerja antiinflamasi, stabilisasi lisosom dan mobilitas protein dan lemak dapat meningkatkan penghancuran protein, meningkatkan gluconeogenesis. Ini merupakan proses yang digunakan dari hasil kortisol. Kemudian yang kelima itu adalah setelah ACTH bereaksi dengan reseptor hormon yang spesifik di membran sel korteks adrenal, terjadi perangsangan sintesis adrenokortikosteroid pada jaringan target tersebut melalui peningkatan aktivitas adenil siklase, sehingga terjadi peningkatan sintetik siklis AMP pada proses pemecahan rantai cabang kolesterol. Dengan oksidasi, proses ini menghasilkan pregnenolon adalah tempat kerja siklik AMP pada steroidogenesis. Selanjutnya, hormon keempat itu adalah gastrin. Gastrin itu adalah hormon peptida yang merangsang sekresi asam lambung atau HCl oleh sel-sel partikel lambung dan membantu dalam pergerakan lambung. Hormon dilepaskan oleh sel G di atrium pilorik, lambung duodenum, dan pankreas. Gastrin berikatan dengan reseptor cholecystokinin untuk menstimulasi pelepasan histamin dalam sel-sel seperti enterokromafin, dan hasilnya menginduksi penyisipan pompa K+, H+, ATPase ke dalam membran apikal sel parietal, yang pada gilirannya meningkatkan pelepasan H+ ke dalam rongga lambung. Pelepasan gastrin distimulasi oleh peptida di lumen lambung. Adanya gastrin membuat stimulasi sel parietal lambung untuk mensekresikan asam klorida atau asam lambung. Sekresi ini dilakukan baik secara langsung pada sel parietal dan secara tidak langsung melalui pengikatan pada reseptor CCK atau gastrin pada sel ECL di lambung, yang kemudian merespon dengan melepaskan histamin yang pada gilirannya bertindak secara parakrin pada sel parietal yang merangsang sel untuk mengeluarkan ion H+. Gastrin adalah stimulus utama untuk sekresi asam oleh sel parietal. Seiring dengan fungsi yang disebutkan tadi, gastrin telah terbukti memiliki fungsi tambahan. Yang pertama itu merangsang pematangan sel parietal dan tumbuhan fundus. Kemudian yang kedua itu menyebabkan sel utama lambung menyekresikan pepsinogen, suatu bentuk zimogen tidak aktif dari enzim pepsin pencernaan. Yang ketiga itu meningkatkan mobilitas otot antral dan meningkatkan kontraksi perut. Yang keempat itu memperkuat kontraksi internal terhadap pilorus dan melemaskan
sphincter pylorus yang meningkatkan laju pengosongan lambung. Yang kelima itu berperan dalam merelaksasi katup ileosesal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hormon katekolamin. Sebelumnya saya telah menjelaskan tentang hormon polipeptida. Jadi, hormon katekolamin itu adalah istilah yang digunakan untuk merujuk sekelompok hormon yang memiliki gugus katekol yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal dalam menanggapi stres. Senyawa organik katekolamin adalah turunan dari tirosina, fenilalanin yang terhidroksilasi oleh enzim fenilalanin hidroksilase diedarkan ke neuron tertentu dan dikonversi menjadi L-dopa, dopamin, noradrenaline, dan terakhir menjadi adrenalin. Katekolamin larut dalam air dan terikat pada protein plasma. Dua katekolamin, noradrenaline, dan dopamin berperan sebagai neuromodulator dalam sistem saraf pusat dan sebagai hormon dalam sirkulasi darah. Katekolamin, noradrenaline berperan sebagai neuromoderator dalam sistem saraf tepi dan juga terdapat di dalam darah, sebagian besar karena terlimpah dari sinapsis oleh sistem simpatis. Kemudian, kadar tinggi katekolamin di dalam darah telah dikaitkan dengan stres yang bisa disebabkan dari reaksi psikologis atau dari lingkungan, seperti tingkat suara tinggi, cahaya intens, atau kadar gula rendah. Kemudian, kadar katekolamin yang terlalu tinggi atau toksisitas katekolamin dapat disebabkan oleh trauma dalam sistem saraf pusat karena stimulasi atau kerusakan nukleus-nukleus di batang otak, khususnya nukleus-nukleus yang mempengaruhi sistem saraf simpatis. Dalam jurusan medis darurat, kejadian ini dikenal sebagai pembuangan beban katekolamin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari hormon katekolamin adalah berikutnya itu adalah contoh dari hormon katekolamin. Yang pertama itu ada dopamin. Jadi dopamin ini sering disebut juga sebagai neurotransmitter yang terbentuk dari organ tubuh lain termasuk otak. Neurotransmitter adalah senyawa yang menghantarkan sinyal atau rangsangan antar sel saraf atau antara sel pada sistem saraf pada manusia dengan sel lainnya. Dopamin juga diketahui memiliki fungsi bagi organ-organ lain. Selain itu, dopamin memiliki peran dalam mengatur pergerakan, daya ingat, pembelajaran, emosi, rasa senang, tidur, dan kognisi yang terdapat di dalam otak. Kemudian, dopamin berfungsi untuk mengatur berbagai fungsi otak dan tubuh Anda, seperti pertama itu mengatur kebiasaan makan, yang kedua sebagai proses belajar dan fungsi kognitif, yang ketiga itu berperan dalam perilaku seseorang, yang keempat itu mengatur aktivitas motorik, yang kelima itu mengatur pengeluaran hormon dari kelenjar pituitari, dan kemudian membentuk kerja sistem saraf autonomi. Baiklah, hormon yang kedua itu adalah epinefrin. Jadi epinefrin itu adalah hormon yang dilepaskan oleh kelenjar adrenal yang memainkan peran penting dalam respon lawan atau lari dari tubuh Anda dalam kasus situasi darurat. Epinefrin juga dikenal sebagai adrenalin, bekerja sebagai neurotransmitter, transfer sinyal antara neuron dan sel-sel tubuh diatur oleh epinefrin. Adrenalin dilepaskan oleh kelenjar adrenal selama situasi stres yang ekstrim atau kegembiraan, serangan panik, gangguan ancaman fisik, cahaya terang, olahraga petualangan apapun bisa memicu pelepasan epinefrin. Kemudian yang ketiga itu adalah norepinefrin. Jadi norepinefrin itu dilepaskan oleh neuron noradrenergik dan bertindak sebagai neurotransmitter dalam sistem saraf pusat dan simpatik. Hormon ini dilepaskan oleh medula adrenal dan juga dikenal sebagai noradrenalin. Dopamin memainkan peran penting dalam produksi norepinefrin, hormon yang diperlukan untuk sintesis epinefrin. Asam amino, tirosin, dan fenilalanin juga membantu menghasilkan epinefrin yang bertindak sebagai neurotransmitter dalam sistem saraf simpatik. Perbedaan utama antara struktur dua hormon ini adalah bahwa adrenalin memiliki kelompok metil terikat pada nitrogen, sementara noradrenalin memiliki atom hidrogen di tempat kelompok metil. Epinefrin bertanggung jawab untuk mengontrol seluruh jaringan tubuh, sementara norepinefrin mengontrol bagian-bagian otak yang bertanggung jawab untuk hubungan pikiran tubuh dan tindakan merespon. Kemudian, peningkatan kadar norepinefrin berhubungan dengan kecemasan, stres, tekanan darah tinggi, dan hiperaktif. Tingkat norepinefrin rendah dapat menyebabkan tingkat energi yang rendah, kurang konsentrasi, serta motivasi. Kedua hormon ini mengatur perhatian, fokus mental, gairah, dan kognisi.
Kadar katekolamin yang terlalu tinggi juga bisa disebabkan oleh tumor neuroendokrin yang berada di medula kelenjar adrenal, kondisi yang juga dikenal dengan nama feokromositoma. Baiklah, selesai sudah pemaparan dari saya. Saya minta maaf apabila selama pembelajaran video ini ada salah-salah kata. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum